Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Hunter Indonesia. Kembali lagi di channel saya ya, Sobat Hunter Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan coba review unit. Kita bisa bilang ini unit sejuta umat ya. Kenapa kok ini bisa disebut sebagai unit sejuta umat? Karena memang orderan untuk ini sungguh sangat banyak, antriannya pun banyak. Kita bisa kirim lumayan banyak untuk unit ini di dalam 1 bulan. Maka dari itu kita sebut unit ini sebagai unit sejuta umat ya. Nah, lihat ya, ini ada generasi pertama, kemudian ini ada generasi kedua, dan yang ini adalah generasi ketiga. Jadi sampai dengan 3 generasi. Memang untuk generasi pertama itu sudah kita stop ya, kita discontinue karena satu dan lain hal, sehingga kita sekarang hanya produksi untuk generasi kedua dan juga generasi ketiga. Nah, nantinya kawan-kawan sekalian, Sobat Hunter sekalian, akan saya ajak untuk room tour ya di pabrik pembuatan dari unit Rembol RX2. Jadi kita nantinya akan jalan-jalan ke pabrik yang membuat unit Rembol RX2, dan kita ini akan lihat ya seluruh part dari Rembol RX2 ini kita buat sendiri ya, kita buat sendiri seperti itu. Tapi sebelum itu silahkan untuk like, komen, dan juga subscribe agar kami di sini semangat untuk membuat konten dan tentunya menghibur kalian semua gitu ya. Memberikan informasi-informasi terkait dengan senapan angin dan juga berburu ya, perburuan gitu. Oke, langsung saja kita sedikit review dulu sebelum nantinya kita akan room tour. Kita sedikit review dulu dari 3 unit ini. Jadi saya jelaskan sedikit terkait dengan upgrade-nya ya. Pertama dari Rembol RX Monel yang pertama gitu. Ini upgrade-nya ada di panjang laras dan juga konstruksi dari chamber ya. Jadi konstruksi dari chamber, panjang laras ini ada perubahan gitu. Sehingga kalau misalnya kita lihat pada RX2 ini jelas lebih panjang ya, secara laras itu lebih panjang. Nah, salah satu kelebihan unit ini juga sangat ringan sekali ya. Mudah dibawa-bawa. Dan juga tabungnya itu sudah menggunakan tabung Monel, sehingga kapasitas pengisian anginnya bisa cukup besar. Kami bisa klaim di angka 4.000 sampai dengan 5.000 PSI. Cuman untuk tipsnya nantinya teman-teman semuanya, untuk pengisian di atas 4.000 PSI kami sarankan ketika akan berburu aja ya. Jadi kalau misalnya sedang di rumah untuk disimpan, tetap harus ada anginnya, tapi di angka 3.000 saja saran kami, sehingga seal yang ada di dalamnya, kleper yang ada di dalamnya ini tetap awet gitu. Jadi tetap harus ada anginnya gitu. Senapan angin ini jangan dibiarkan kosong, karena kalau kosong nantinya akan mudah bocor seperti itu. Dan kebocoran pada senapan angin itu hal biasa ya, tidak perlu bingung, tidak perlu kaget, tidak perlu marah-marah ke seller gitu ya. Tapi tenang aja dulu gitu kan ya. Karena kebocoran pada senapan angin itu biasa, dan dandaninya itu gampang teman-teman gitu. Nah, nanti next kita akan coba ya untuk membenahi senapan yang bocor. Tapi di sini kita kembali lagi untuk Rembol. Nah, yang ini adalah generasi ketiga dari Rembol RX Monel. Ini generasi ketiga dengan panjang laras yang lebih panjang lagi. Kalau yang sebelumnya di angka 55 cm, yang ini di angka 60 cm kemungkinan ya. Saya lihat aja ini ya, soalnya saya nggak bawa meteran. Yang ini di angka 65 cm, bisa kelihatan ya. Dari chamber sampai dengan nipple di depan itu sudah kelihatan kalau ada upgrade di bagian panjang larasnya gitu. Kemudian di bagian popor kita tetap menggunakan popor klasik. Kemudian grendel juga tetap model putar untuk 2 dan juga 3 tetap putar, gitu kan modelnya. Dan juga ini masih single shoot semuanya ya.
Untuk rem ball RX ini memang masih single shot semuanya. Kita ada magazin itu di rem ball RX3. Jadi rem ball RX3 ini ada dua jenis. Yang satu model samping single shot seperti ini, yang satu lagi juga hampir sama dengan popor motif kamuflase ya, modelnya hampir sama. Nanti kalau memang pengen tahu yang model satunya bisa chat admin di atas saja, nanti akan dikirimi gambar oleh admin gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Yang ini masih single shoot gitu. Nah, ini sangat memang kerasa banget teman-teman. Untuk penggunaannya itu benar-benar kerasa banget. Untuk Gen 3 ini visirnya juga sudah bagus banget di sini meskipun paten ya. Tapi sudah sangat oke banget gitu. Variasi serombongnya itu juga sudah sangat oke banget. Berbeda ketika kalian melihat ini ya RX2. Ini visirnya memang bisa di-adjust, bisa dipindah-pindah. Tapi ya tampilannya relatif monoton seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, karena memang tadi saya bilang bahwa RX1 ini sudah kami tidak produksi, sehingga kami hanya ada RX2 dan juga RX3. Untuk harga dari unit ini, di RX2 ini, kami kasih promo ya. Jadi cuma 1 juta aja kalian sudah bisa mendapatkan senapan angin berbahan tabung monel berkapasitas 4000 PSI. 1 juta aja, bayangkan. Ini sangat-sangat fantastis ya promonya ya, sehingga kalian jangan sampai kehabisan. Silahkan langsung chat admin di atas untuk mendapatkan atau mengeklaim promo ini. 1 juta aja kalian udah dapat senapan yang keren ini. Kalau untuk RX3-nya kita bandrol di harga 1,4 ya. 1,4 juta. Memang secara konstruksi, panjang laras dan lain sebagainya itu memang lebih oke ya untuk senapan ini. Panjang laras itu efeknya di mana sih Mas? Panjang laras itu, panjang laras itu nanti bisa meningkatkan akurasi juga, teman-teman. Jadi dengan laras yang lebih panjang itu dia akurasinya otomatis akan lebih bagus juga. Seperti itu. Kemudian untuk chamber ini modelnya sama semua ya, Patri semuanya sama, khas PCP Jawa gitu kan. Khas PCP Jawa. Jadi ini model Patri. Kemudian juga apa namanya di Grendel ini juga berapa track ya ini ya? 1 2 track untuk Gen 2, kemudian track untuk Gen 3 ini berapa? Coba kita cek ya. 1 2 juga ya, 2 track juga. Untuk yang RX1 itu masih 1 track aja gitu. Nah, senapan ini pun juga masih upgradable teman-teman. Kalau misalnya Sobat Hunter sekalian mau upgrade senapan ini, kami sarankan upgrade-nya bisa di bagian per ya. Jadi per belakang ini bisa kalian upgrade. Di senapan ini ada berapa ya per ya? Ada 1, 2, 3. Ada 3 per. Nah, kalian bisa upgrade terutama di bagian belakang sini ya. Di bagian belakang sini yang berfungsi untuk apa namanya setelan power ini bisa kalian upgrade gitu untuk pernya. Yang lebih kaku, yang lebih kuat, atau yang punya merek juga misalnya Mizumi dan lain sebagainya, itu nanti bisa kalian upgrade sendiri seperti itu. Kami tidak menjual senapan angin berkaliber besar ya. Kami menjual senapan angin hanya yang legal-legal saja, kalibernya 4,5. Kalau misalnya mau untuk di-upgrade besar, kami akan lepas tangan karena kami hanya menjual senapan yang memang legal di kaliber 4,5 atau kaliber 1,77 ya, 177, 0,177 seperti itu. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung coba lihat ya untuk pabrik pembuatan rem ball RX2 ini. Kita akan keliling, nanti kita akan jelaskan part apa saja yang dibuat di sana, dan memang seluruh part daripada rem ball ini dibuatnya di sana ya, mulai dari popor, chamber, lonto atau grendel ini, pendorong mimis, kemudian bagian dalam sini ada apa namanya picu, kemudian juga ada per, ada juga bagian depan tabung, valve dan lain sebagainya, itu semuanya dibuat di pabrik itu. Sehingga yuk kita bareng-bareng kita jalan-jalan ke sana sehingga teman-teman yakin bahwa
ya memang kita ini yang terbaik lah bahasa kita ketika ngomong soal PCB Jawa gitu. Oke, mungkin itu saja. Langsung aja kita jalan-jalan. Bye-bye. Oke, kali ini kita akan coba room tour ya ke dalam pabrik kita ya. Jadi untuk membuat senapan ya rembol RX Gen 2 itu kita seluruhnya dibuat di sini ya. Semuanya dari proses mulai ini ya, dari depan dulu. Ini proses perakitan ya tadi ya, perakitan sampai kemudian nanti perekatan juga ya. Jadi perakitan dan juga perekatan oleh timah dan lain sebagainya tadi. Proses solder, timah. Nah, ini proses perakitannya antara laras, kemudian chamber dan juga tabung. Maaf, maksud saya serombong laras ya. Ini prosesnya. Kita jalan lagi. Nah, di sini tadi proses pembuatan kupler atau cop ya beserta pentilnya dengan mesin HG ini tadi. HG32. Kemudian ini proses pembuatan serombong laras bisa dilihat, dan juga nepel. Nah, itu sedang membuat nepel. Nah, ini contoh jadinya bisa dilihat di sini. Nepelnya dibuat di sini ya. Untuk dratnya dan lain sebagainya itu dibuat dengan mesin ini oleh masnya ini ya. Selanjutnya di sini ada rumah valve. Rumah valve seperti yang saya jelaskan tadi. Rumah valve ini dibuat dengan mesin model BV20 ini ya. Rumah valve-nya dibuat di sini. Ini ada pentil juga ya, ada seal, kemudian ada chamber. Ini ada valve-nya atau pentilan, dan ini setelan power ya. Kemudian ini proses amplas. Nah, ini amplas. Jadi setelah tadi dirakit di bagian depan sana ya, bagian depan sana proses assembly sudah selesai, maka kemudian ini adalah proses pengamplasan, penghalusan. Jadi ini. Nah, waduh mate. Oke, tadi kita sudah ke sana ya. Jadi itu pabrik 1. Nah, kita coba masuk ke sini ya untuk melihat proses pembuatannya dan ada apa saja di dalamnya ya. Kita coba cek. Nah, ini ada mesin bore freeze ya. Kita punya berapa ini? 1, 2, 3. Kemudian di sini ada mesin bubut. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ada di sana ya yang kecil. Kemudian di sana juga ada 6. Nah, kemudian ini kalau tadi di bagian pabrik yang satunya tadi sudah melakukan assembly ya atau perakitan, kemudian sudah dilakukan pematrian juga. Nah, di sini setelah dipatri, kemudian tadi juga sudah dihaluskan, sudah diamplas. Nah, di sini adalah proses pengecetan. Ini ya, proses pengecetan ini yang sudah jadi ya. Jadi tadi ketiga tadi ya tabung, kemudian chamber dan juga serombong laras yang tadi sudah jadi itu dilakukan proses pengecetan. Nah, ini juga mesin bubutnya seperti tadi ya. Nah, itu ada bor duduk. Nah, ini prosesnya seperti yang tadi. Kemudian di sini juga ada alat untuk pembentukan alur pada laras ya. Jadi nanti alur itu dibentuk di sini ya. Ada mata alur yang dimasukkan ke dalam lubang laras untuk kemudian ditarik ya, puter di sini sehingga menghasilkan alur. Kalau misalnya kita di senapan-senapan PCB Jawa itu alurnya 12. Kemudian senapan-senapan yang lain ada alur-alur yang lain. Itu nantinya akan ngefek ke dalam penggunaan mimisnya seperti itu.
Oke, ini situasinya ya di dalam pabrik kita. Jadi kita di sini membuat dari nol ya. Kita di sini membuat dari nol. Maka dari itu harga kita relatif kompetitif dibandingkan dengan toko-toko lain. Harga kita relatif kompetitif. Jadi silahkan kalau misalnya mau pesan, kalau misalnya mau order, bisa langsung menghubungi nomor admin yang ada di atas ini. Karena kita membuat sendiri, semoga bisa sedikitnya dapat lebih dipercaya dibandingkan dengan di toko-toko lain yang hanya melempar kepada pengrajin gitu ya. Oke, mungkin itu dulu room tour kita. Terima kasih sudah mengikuti sampai dengan akhir video. Oke, mungkin itu dulu ya konten kita. Tadi saya sudah review di awal, kemudian saya juga sudah sampaikan harganya. Saya juga sudah ajak keliling ke pabrik pembuatan daripada Rembol RX2. Maka dari itu tidak usah ragu lagi, monggo yang mau order Sobat Hunter sekalian bisa langsung menghubungi admin kami yang ada di atas. Untuk harga tadi saya sudah sampaikan, yang ini cuma 1 jutaan pas aja, kalian bisa bawa pulang unit sekeren ini. Kemudian yang ini kalian bisa bawa pulang dengan harga 1,4 juta aja. Tidak usah mahal-mahal, sudah dapat unit Monel yang punya kapasitas di atas 4000 PSI seperti itu ya. Silahkan langsung screenshot aja video ini nantinya, kirim ke WA admin. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin didiskusikan, silahkan langsung WA admin yang ada di atas ini. Kemudian untuk pembayaran, kami menerima 2 metode pembayaran. Yang pertama full transfer, yang kedua bisa COD seluruh Indonesia, tapi ada syarat-syaratnya ya. Untuk full transfer tidak usah ragu, karena kita akan transparan untuk terkait dengan mekanisme ordernya. Mulai dari kalian nanti akan ngisi form, kemudian nanti ada tes akurasi, kemudian ada juga yang namanya foto packing, sehingga semuanya itu benar-benar transparan. Sampai yang terakhir nanti kalian akan dikirimi resinya gitu. Jadi tidak perlu khawatir, karena kalau misalnya kami menipu itu juga tentu yang akan jelek juga toko kami sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua COD seluruh Indonesia, silakan kirimkan alamat kalian dulu. Karena memang tidak seluruh Indonesia itu bisa dilalui oleh seluruh ekspedisi gitu ya. Jadi ada beberapa ekspedisi itu yang terbatas. Contoh, karena kami menggunakan ekspedisi JNT Cargo, kemudian kami menggunakan Pos Indonesia, kami juga menggunakan JNE, 3 ekspedisi ini. Nah, masing-masing itu punya cakupan wilayah COD-nya masing-masing. Sehingga silahkan WA kami dulu di nomor di atas untuk mengkonfirmasi alamatnya. Alamat Sobat Hunter di mana, nanti kita konfirmasi apakah bisa COD. Kalau bisa COD, nanti akan kita kirim dan tentu juga akan kita tes dulu untuk akurasinya. Kita akan fotokan packingnya dan juga kita akan kirimkan resinya. Mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Sobat Hunter.